Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita hari ini. Salawat beserta salam terus tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak, Ibu guru serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari kelas 9G. Di sini saya akan menyampaikan ceramah singkat yang bertemakan Isra Mi'raj. Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW merupakan peristiwa yang luar biasa, memperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW dan umat manusia. Dari peringatan Isra Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pesan bahwa manusia wajib melaksanakan ibadah salat sebagai pedoman jiwa dan perilaku. Salat adalah kebutuhan dan ibadah yang paling utama yang wajib dilaksanakan dalam sendi kehidupan. Peristiwa Isra Mi'raj, dalil utamanya terdapat dalam firman Allah, Quran Surat Al-Isra ayat 1, yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Perjalanan spiritual Rasulullah SAW ini dimulai dari keinginan Allah Subhanahu wa taala untuk menghibur kekasihnya tersebut, karena bertahun-tahun telah diintimidasi, diskriminasi, bahkan diembargo oleh kafir Quraisy. Semakin tebal kesedihannya, pada tahun ke-10 kenabian, dua orang kekasihnya meninggal dunia, yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra dan Sayyidina Abu Thalib. Datanglah malaikat Jibril untuk menjemputnya dan membelah dadanya untuk menambah kesucian hatinya. Lalu dengan buruk menuju Masjidil Aqsa. Dari masjid tersebut lalu naik ke 7 tingkatan langit dan bertemu dengan beberapa nabi di sana. Lalu akhirnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima beberapa perintah khusus. Nabi SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa hijab, tanpa penghalang. Bayangin teman-teman, Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa hijab, tanpa penghalang. Itu merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa yang tak pernah dirasakan oleh makhluk manapun. Sembari Rasulullah SAW diberikan perintah sholat fardu dan beberapa wahyu lainnya. Ilustrasi perjalanan Isra Mi'raj Nabi SAW, yaitu jarak antara Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina 1250 km. Waktu yang ditempuh dengan onta normalnya 1 bulan sampai dengan 40 hari. Dan juga antara bumi ke langit ke-7 hingga Sidratul Muntaha mustahil bisa dihitung waktu dan jaraknya oleh akal manusia. Karena durasi semua itu hanya bisa dilalui oleh Rasulullah SAW dalam beberapa menit saja, dengan jasad beliau bukan mimpi. Dalam Syarh Muslim, juz 3 hal 6, karya Imam Nawawi, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saat malam Mi'raj Rasulullah SAW diberi 3 hal. Yang pertama, diberi perintah sholat. Kedua, diwahyukannya langsung 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, dispensi untuk umat Nabi Muhammad SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni siapapun dari umat beliau Rasulullah SAW asalkan ia tak menyekutukannya. Yang pasti, peristiwa tidaklah berhenti pada peristiwa. Isra Mi'raj akan tetap hidup tatkala kita terus aktif dalam menggali hikmah dan ibrahnya untuk lalu merefleksikannya dalam kehidupan kita. Jadi jika kita ingin dekat dengan Allah, maka kita harus mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya, terutama menunaikan sholat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.